Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis fruktosa dengan metode spektrofotometer. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Davinalia dan dua teman lainnya yaitu Paira, Hidayana, dan Munawara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai spektrofotometer. Spektrofotometer adalah instrumen analitik yang digunakan untuk mengukur daya absorbansi suatu cairan yang memiliki gugus kromofor terhadap panjang gelombang cahaya tertentu. Daya absorbansi artinya ukuran seberapa banyak cahaya yang diserap oleh cairan tersebut pada panjang gelombang tertentu. Semakin tinggi nilai absorbansi, semakin banyak cahaya yang diserap dalam larutan dan semakin tinggi konsentrasi dalam larutan tersebut. Cairan yang memiliki gugus kromofor artinya molekul yang bertanggung jawab atas warna atau absorbasi cahaya pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya, ada beberapa cara kerja metode spektrofotometer. Yang pertama, persiapan larutan standar. Persiapan larutan standar fruktosa dengan konsentrasi yang diketahui dengan tepat, larutan ini akan digunakan sebagai titik referensi untuk membandingkan absorbansi larutan yang akan diuji. Larutan fruktosa dalam pelarut yang sesuai seperti air untuk membuat larutan standar dengan konsentrasi yang diinginkan. Yang kedua, persiapan sampel. Larutan sampel yang akan diuji, misalnya larutan fruktosa yang terdapat pada makanan atau minuman dalam pelarut yang sesuai. Pastikan larutan sampel cukup encer, sehingga dapat diukur absorbansinya dengan akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahira Hidayana. Baik, selanjutnya yaitu langkah ketiga merupakan pengukuran absorbansi. Sebelumnya diatur spektrofotometer pada panjang gelombang yang diketahui memiliki absorbansi maksimum untuk fruktosa, biasanya sekitar 620 sampai 630 nanometer. Kemudian dikalibrasi spektrofotometer menggunakan larutan standar fruktosa yang konsentrasinya diketahui. Dan diukur absorbansi larutan standar dan sampel menggunakan spektrofotometer tersebut. Langkah keempat yaitu perhitungan konsentrasi fruktosa. Perhitungan ini menggunakan kurva kalibrasi yang dibuat dengan memplot absorbansi versus konsentrasi fruktosa dari larutan standar. Untuk menentukan konsentrasi fruktosa dalam sampel, membandingkan absorbansi sampel dengan kurva kalibrasi. Kemudian perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan garis lurus atau persamaan kurva regresi nonlinier, tergantung pada kebutuhan. Selanjutnya yaitu langkah kelima adalah analisis dan interpretasi hasil. Pada langkah ini, ditinjau dan dianalisis hasil yang diperoleh, dan diperhatikan apakah konsentrasi fruktosa dalam sampel sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Kemudian juga dilakukan pengujian kontrol kualitas untuk memastikan akurasi dan keandalan hasilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Munawar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri. Adapun kelebihan dari metode spektrofotometri, pertama adalah sensitivitas tinggi, yaitu mampu mendeteksi zat dalam konsentrasi yang rendah. Kedua, presisi. Presisi yaitu dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Ketiga, cepat. Metode spektrofotometri ini proses pengukurannya relatif cepat dan efisien. Yang keempat, non-destruktif, yaitu tidak merusak sampel karena metode ini tidak memerlukan pengolahan fisik yang ekstrim. Yang kelima, dapat diaplikasikan secara luas. Metode spektrofotometri digunakan dalam berbagai bidang, termasuk kimia, biologi, dan farmasi. Selanjutnya adalah kekurangan dari metode spektrofotometri. Yang pertama, sensitif terhadap lingkungan, yaitu faktor-faktor mempengaruhi seperti suhu, kelembapan, kecerahan cahaya dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Kedua, memerlukan kalibrasi yang teliti. Pada metode spektrofotometri ini, untuk mendapatkan hasil yang akurat, perlu dilakukan kalibrasi secara rutin. Ketiga, terbatasnya pada zat tertentu. Pada metode ini, dengan menggunakan metode spektrofotometri, tidak semua zat dapat diukur dengan metode ini. Yang keempat, mahalnya peralatan. Diperlukan investasi yang cukup besar untuk membeli dan merawat peralatan spektrofotometri. Yang kelima, interferensi.
yaitu adanya substansi lain dalam sampel yang dapat mengganggu hasil pengukuran dengan memperbesar ketidakpastian. Sekian. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.